破坏神藤根系的是雨。要不是他，我今天还没这么快认。 Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Kirana udah siap nemenin kalian rebahan nih. Kalian udah gak ada kegiatan lagi kan? Kali ini Kirana akan melanjutkan animasi Donghua Perfect World episode 32. Oke, kita langsung aja ke alur ceritanya. Di awal scene, kita diperlihatkan Shihao yang menggendong Ling-er yang sedang terluka akibat serangan dari Yu Feng di episode sebelumnya. Meskipun Ling-er terluka, dia masih sangat khawatir atas keadaan Shihao. 你恢复了。 你先疗伤。 Setelah itu, Shihao akan bertarung lagi dengan Yu Feng dan kawan-kawan. Shihao mengeluarkan Rana Surgawi ke-10, membuat klan Yu ketakutan. Padahal, menurut legenda kuno, orang yang membuka jalur Surgawi ke-10 sangat sulit ditemukan di dunia ini. Bahkan, mereka disebut sebagai master tertinggi. Sementara Yu Feng berjalan mundur di kerumunan menghindar dari Shihao. Lalu, Shihao makin mengagetkan orang-orang itu dengan kekuatannya. Dia mendekat pada Chen Ming dan menantang untuk mengambil sendiri kitab primordial yang ia inginkan. Chen Ming kaget dan mencoba menyerang Shihao. Dia mengeluarkan jurus senjata tapir, dibantu oleh Chitong yang merubah diri menjadi naga berdarah murni. Dengan santai, Shihao membuat bencana di tempat itu. Hingga membuat para musuh terpental. Semua orang terkapar kecuali Yu Feng. Shihao memang sengaja tidak melakukannya pada Yu Feng. Setelah itu, Shihao mendekati Chitong. Chitong terlihat sangat membenci Shihao karena dia masih merasa Shihao lah yang menghancurkan pavilion Butian. Lalu datang Ling-er mengatakan dan memberi bukti bahwa bukan Shihao pengkhianatnya. 三格，破坏神藤根系的是雨峰，杀死雄飞长老的是雨峰。 破坏逃生。 Ling-er memperlihatkan Yu Feng dari klan Yu yang menghunuskan jarum pada Dewa Pohon Anggur, membunuh Pak Xiongfei dan beberapa kejahatan lainnya. Akhirnya, Chitong percaya dan merasa bersalah pada Shihao, sementara Yu Feng makin merasa disudutkan. Kemudian Shihao menggunakan jarum penghancur jiwa untuk menyiksa orang-orang klan Yu yang terkapar. Yu Feng menyaksikan orang-orangnya tertusuk jarum penghancur jiwa yang sebenarnya milik klan Yu sendiri. Tapi akhirnya Yu Feng berhasil kabur. 快阻止他！哎呀，这他跑了！虚身被斩，他起码也是身受重伤。 Ada kejadian lucu nih. 哎，你是不是又胖了？刚才抱着你。好了好了，刚刚他们欺负你来着。走。你也是个忘恩负义的家。 Scene berpindah ke kota Dongtian. Orang-orang bergibah bahwa anak muda Shihao adalah orang yang langka di dunia ini. Dia berhasil menerobos jalan surgawi ke-10 dan nantinya akan menjadi orang tertinggi sejati. Di sana juga terlihat kakek Yuanshi bersama cucunya. Shihao seakan merasakan sesuatu sehingga dia menyuruh Ling-er bermain sendirian. Sementara Shihao sendiri bilang masih ada kepentingan. Ternyata kakek Yuanshi memberi kode pada Shihao ingin ngobrol dengannya. 那什么事儿？一起去不行吗？ Shihao pergi ke sebuah lapangan bertemu dengan kakek Yuanshi. Rupanya Shihao mengenali cucu sang kakek. Dia mengingatnya saat berada di Gunung Baiduan. Shihao sempat memakan antingnya saat bertarung. Kakek Yuanshi ini katanya ingin menawarkan kesempatan besar pada Shihao. Tapi Shihao malah tidak percaya karena sebelumnya pernah dibohongi oleh gadis berdarah murni dari Gunung Taiyu itu. 你不会是上回跟我摔跤输了，这回打算骗我吃亏吧？
Shihao mendekat seperti akan menciumnya. Nah, adegan ini nih dilihat oleh Ling Er yang mengintip di balik pohon. Ling Er pun cemburu dong. 要不是他，我可不敢救你。没这么快认出你呢。 Setelah kakek Yuanshi berbicara serius tentang bencana gurun yang sebelumnya dibahas di pavilion Butian, Shihao masih tak percaya, bahkan lancang bilang menyebut cucunya binatang betina untuk ikut bersamanya ke desa batu menjadi penjaga desa. Alhasil kakeknya marah dong cucunya dibilang seperti itu. Dia pun menyerang dan ditangkis oleh Shihao. Shihao merasa tangannya tak baik-baik saja setelah adu kekuatan dengan kakek. Kakek Yuanshi menggunakan pelindung tangan salah satu pusaka dari klan Chastel. Lalu Shihao mencobanya lagi. Dan berakhir kakek Yuanshi lebam-lebam dan berasa remuk badannya. Karena faktor U kali ya. 少年人名不虚传，唯有如此。Tapi akhirnya kakek memulihkan badannya seketika. 将乱，天降异象。 Dia pun menyebut jurus harta Welrock, membuat Shihao tertarik untuk membahasnya. Kakek Yuanshi bilang gurun akan menjadi kacau dan sarang burung Welrock akan muncul. Di sana tersembunyi jurus harta Welrock yang terkenal di dunia. Hanya ada satu cara untuk masuk ke sana, yaitu orang yang membuka jalur surgawi 10. 就是开启十洞天者。 Shihao masih tak percaya, dia pun pergi. Tapi jika Shihao berubah pikiran, dia bisa menemui kakek Yuanshi di Gunung Taigu, karena Welrock masih lama terbukanya. Mendengar Gunung Taigu, Shihao teringat kakek pelayan yang bercerita tentang orang tuanya yang berada di Gunung Taigu untuk mencari obat suci. Shihao pun balik badan dan berubah pikiran, tapi dia meminta 2 persyaratan. Pertama, Shihao meminta bantuan untuk menemukan orang tuanya di Gunung Taigu. 2, meminta perlindungan tangan yang dipakai kakek Yuanshi. Cucunya menolak memberikan pusaka pelindung tangan yang merupakan harta klan. Namun kakek malah sepakat atas persyaratan itu. Xin berpindah ke kerajaan Wu. Terlihat Shihao mendatangi kerajaan itu sambil menggunakan pusaka pelindung tangan. Dan Shihao akan mencari informasi tentang kedua orang tuanya. Penjaga di sana menghalangi Shihao. Mereka pun berakhir pingsan. Kemudian datang tetua kerajaan menyerang Shihao. 见父母，顺便进来看看，你这老。 Lalu, kita diperlihatkan Shihao yang bermeditasi di dekat Dewa Wilau. Entah bagaimana proses Shihao berada di sini, Shihao akan menyatukan jalur surgawi 10. Kata Artuzi, jika dia gagal, tubuh dan jiwanya akan lenyap. Selain itu, dia mencoba mengaktifkan lagi tulang tertinggi. Sama seperti sebelumnya, akan memicu tulang tertinggi milik Shiyi. Sementara Shiyi yang melawan seekor naga merasa tulang tertingginya bermasalah, sehingga dia tidak bisa memaksimalkan kekuatannya. Untung saja ada orang yang membantu. Sekarang Shihao yang merasa kesakitan. Kemudian Dewa Wilau mengatakan pemurnian sudah selesai dan berhasil menerobos ranah transformasi roh. Dewa Wilau memberikan cabang pohonnya sebagai sangu untuk pergi ke Gunung Taigu. Sementara di Laut Utara, kakek Yuanshi dan orang-orangnya telah menunggu Shihao. Akhirnya Shihao pun datang. Kakek Yuanshi menginformasikan bahwa kedua orang tua Shihao pernah muncul di Gunung Taigu. 那两人好似曾在某处神山现身， 可能确认。 Kemudian, pemuda yang bernama Chen Yu menawarkan untuk segera berangkat. 快走不走？
为了等这小子，已经耽误了多少时日？再不赶， Mereka pun berangkat. Sesaat akan berangkat, Shihao dicegah oleh gadis ungu dan bilang akan menginfokan pada Shihao jika ada kabar tentang orang tuanya. 一有消息，我自然立即就会告诉你。 好， Dan episode ini berakhir. Mudah-mudahan cepat ketemu sama orang tuanya ya. Kalau gitu, nantikan episode selanjutnya hanya di Mimin Story. Aku Kirana pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye. Jangan lupa subscribe.